Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Kamal, NIM 20C10067 dari kelas 02. Pada video kali ini, saya akan membuat video reaction tentang 3 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Greg. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kemanusiaan itu satu? Menurut saya, kemanusiaan itu satu memiliki arti bahwa di Indonesia ini terdapat berbagai suku, budaya, agama, yang mana semua itu memiliki kebudayaan dan tradisinya masing-masing. Karena kita adalah keluarga besar, oleh karena itu kita harus saling menghormati. Untuk membendung pengaruh komunis misalnya, Soegio Pranoto mendorong pendirian kelompok-kelompok pekerja yang menjaring anggota orang Katolik dan non-Katolik. Salah satu kelompok yang didirikan atas dorongan Romo Soegio adalah Organisasi Buruh Pancasila yang dibentuk pada 19 Juni 1954. Jadi ketika komunis ini makin kuat, ya, PKI itu makin kemana-mana, ya, itu Bung Karno kan sebenarnya dia mau menjadi perangko semua. Nah, dan di sini Monsinyur Soegio tidak setuju. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa Indonesia yang masih muda ini, kalau nggak hati-hati akan dicengkeram oleh kapitalisme, ya kan? Dan pada saat itu yang menjadi musuhnya, kalau nggak hati-hati akan dicengkeram oleh komunisme. Dan itu hampir semua buruh, hampir semua petani, semuanya kan bisa kesedot oleh rayuan komunisme. Ketika kemudian dia juga mengemukakan yang namanya gerakan Pancasila. Jadi ada petani Pancasila, ada buruh Pancasila, ada pengusaha Pancasila yang dia mengatakan begini, memang yang dibutuhkan sekarang adalah apakah gereja ini berguna untuk masyarakat yang sesudah mengusahakan kemerdekaan adalah kemudian menciptakan masyarakat adil dan makmur. Nah, untuk itu kemudian dia gerakan-gerakan Pancasila itu merupakan bentuk organisasi yang profesi di bidang bermacam-macam bidang itu, tetapi sekaligus terbuka kepada berbagai pihak lain. Keluasan pandangan Uskup Soegio Pranoto juga membantu umat Katolik saat harus menghadapi berbagai peraturan yang dinilai membatasi gereja. Misalnya, saat keluar kebijakan Kementerian Agama pada 1953 terkait larangan masuknya misionaris asing ke Indonesia dan larangan bagi orang asing untuk mengajar. Untuk mensiasati peraturan ini, Romo Soegio membujuk para rohaniawan asing agar mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia, sehingga mereka tidak terhalang kebijakan baru. Dalam hal-hal gawat, darurat, atau kritis, jadi kalau kita sekarang lagi distrust atau tidak saling percaya, dia beri prinsip apa? Yang harus dikemukakan adalah persatuan. Betul. Pertanyaan nomor 2 yaitu, apa yang menjadi perjuangan MGR Soegio Pranoto? Yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan berjuang kemanusiaan. Dari hal-hal tadi terdapat nilai-nilai yang dapat kita teladani, yaitu nilai perjuangan dan kedewasaan dan juga nilai kebangsaan. Contoh nilai perjuangan dan kedewasaan yaitu sejak kecil Soegio telah belajar untuk dapat mengolah pikiran, jasmani, dan pelajaran tata krama yang didapatkan dari ayah dan ibunya. Soegio sejak kecil sudah diajarkan untuk berpuasa dan ditanamkan nilai agama, serta diajarkan untuk berani menentukan sebuah pilihan dan diharapkan dapat membaca dan memahami situasi sekitar serta dapat mengambil sebuah pilihan. Contoh dari nilai kebangsaan yaitu MGR Soegio Pranoto ikut membantu masyarakat sekitar dalam berbagai kegiatan mulai dari pelayanan pendidikan dan juga ekonomi. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
Ketika Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sebagai tokoh Katolik, Uskup Sugio Pranoto langsung menyatakan dukungannya. Ia juga mengupayakan berbagai langkah kemanusiaan untuk menolong rakyat dan mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Saat kekacauan dan perang berkecamuk di banyak tempat, misalnya, Sugio Pranoto meminta gedung-gedung pastoran dibuka dan digunakan untuk menampung pengungsi. Ketika perang, dia menunjukkan tidak sekedar seorang uskup, tapi juga sebagai seorang nasionalis, dia justru mencari cara tertentu untuk menjadikan keuskupannya untuk menyelamatkan orang-orang. Dan dia berhadapan dengan Jepang ketika itu. Tapi kan orang Jepang tahu juga bahwa uskup rumah uskup itu tidak bisa dengan seenaknya diserbu begitu saja, nggak bisa. Jadi itu juga, tetapi di tengah-tengah pertempuran seperti itu justru Romo Sugio mengambil peranan untuk menjadi penyelamat daripada orang-orang yang terlibat. Pada 20 Oktober 1945, Sugio Pranoto berperan mengakhiri pertempuran 5 hari di Semarang antara pejuang Indonesia melawan pasukan Jepang. Kala itu Sugio Pranoto yang menjadi mediator pertemuan antara pimpinan pasukan sekutu dan tentara Jepang berhasil membujuk pihak Jepang agar menyepakati gencatan senjata dan segera menyerahkan persenjataan mereka pada pihak sekutu. Di Pastoran Gedangan itulah kemudian Sugio bisa menghentikan peperangan lewat perundingan yang cukup alot, ya, karena pada waktu itu tentara Jepang ingin tetap menyerang pemuda-pemuda pejuang dan saat itu juga tentara sekutu masuk. Nah, maka lalu perundingannya pihak tentara sekutu, Jepang dan para pejuang Semarang. Ketika di Semarang dan sekitarnya terjadi chaos, perang 5 hari di Semarang, itu Monsinyur Sugio menjadi penengah untuk mengadakan gencatan senjata. Supaya apa? Supaya tentara pribumi ini tidak disergap oleh Jepang maupun oleh Inggris dan Belanda yang masuk pada waktu itu. Jadi keterlibatan dengan bahasa damai sudah muncul di sana. Ketika pemerintah Republik terpaksa memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada 1946, Uskup Sugio Pranoto memutuskan ikut pindah ke kota tersebut. Kepindahan ini selain dilatar belakangi kondisi keamanan di kota Semarang, juga dimaksudkan sebagai bentuk solidaritas kepada pemerintah Republik Indonesia. Itu salah satu bentuk dukungan pada proklamasi kan. Sebagai seorang uskup yang nasionalis, dia ngambil posisi tertentu dalam situasi kritis itu. Apa posisinya? Ya, saya sebagai bangsa Indonesia dan saya sebagai seorang uskup. Walaupun posisi saya uskup, tapi saya adalah seorang nasionalis. Saya mengikuti nurani kenasionalisan saya. Dia pindah ke Jogja. Selama tinggal di Yogyakarta, Sugio Pranoto makin intens mendorong umat Katolik untuk terlibat dalam perjuangan mempertahankan. Pertanyaan nomor 3 yaitu, apa maksud 100% beriman, 100% Indonesia? Maksudnya adalah kita harus beriman secara sungguh-sungguh dan berindonesia dengan sungguh-sungguh, mencintai agama dan negara secara total. Contohnya, saya beragama Islam dan saya sedang kuliah di Unika Sugio Pranoto. Tetapi Unika tidak membeda-bedakan mahasiswanya yang beragama lain, padahal Unika adalah Universitas Katolik. Ini adalah contoh kutipan ayat dari Al-Quran untuk soal nomor 3, yaitu surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Terima kasih. Sepanjang tugasnya sebagai uskup,
Romo Sugio juga mengupayakan berbagai terobosan untuk membumikan nilai-nilai Katolik di kalangan umat. Ia antara lain melakukan tindakan revolusioner dalam gereja Katolik dengan menggunakan bahasa daerah dalam pembacaan kitab suci saat misa. Ia juga mendukung penggunaan musik gamelan saat misa dan menyetujui penggunaan wayang untuk mengajar cerita Alkitab ke anak-anak. Dia ingin umat Katolik itu menjadi umat Katolik yang tidak tercabut dari kulturnya, ya, tidak tercabut dari masyarakatnya. Nah, maka misalnya penggunaan bahasa Jawa untuk bagian-bagian dalam peribadatan yang pada waktu itu belum lazim. Kemudian penggunaan gamelan untuk iringan musik gereja. Selama ini kan menggunakan orgel, ya, tapi kemudian juga mengenalkan dengan gamelan. Dari yang diceritakan oleh romo-romo sepuh, juga dari sejarah yang ditulis, itu yang mengesan adalah perjuangan Monsignor Sugio untuk membangun gereja umat Katolik ini sungguh-sungguh gereja Katolik yang ada di Indonesia.